masa terdahulu hanya ada satu situs di area sakral pusat puja di area kota suci yang kini disebut Candi Tuo. Di masa lalu tidak berbentuk seperti saat ini tapi menyerupai bentuk piramida. Ini adalah bagian ujungnya saja yang terlihat di muka tanah dari bentuk bangunan bertingkat menyerupai tingkatan Borobudur. Bentuk yang ada terlihat sekarang adalah bentuk setelah 5 kali penambahan bata merah dari 5 generasi yang merawatnya. 1. Candi Tuo. Candi Tuo tidak berbentuk seperti saat ini tapi ketinggiannya sama. Dilapisi bata merah pertama kali pada tahun 1300 SM di masa Savarnakerta atau paman dari Savarnatvipa. Candi Tuo pada tahun 900 sampai 800 SM di masa Sang Hyang Datuok Savarna dilapisi bata merah kedua. Candi Tuo di masa Suvarnatvipa Dharmakirti 610 SM 520 SM dengan ketinggian tetap bagian atas atau kepala stupa saja yang diselimuti bata merah. Candi Tuo tahun 520 SM di akhir era Dharmakirti dilakukan pelapisan bata merah ketiga. Candi Tuo tahun 458 M dilakukan pelapisan bata merah keempat di era nama Srivijaya disebut-sebut dan dikenal oleh pihak luar Kadatuan dan dunia. Candi Tuo tahun 640 M dilakukan pelapisan bata merah kelima. Pembalutan ini dari podium lantai 2 sampai dengan 14 meter ke dalam tanah. Pada tahun 1025 M, Rajendra Chola dari Tamil Nadu di India, melancarkan serangan ingin merebut kota suci ini. Membantai 17 utusan para Datuok membakar dan menimbun jenazah di atas pelatar berlantai bata merah. Candi Tuo kini masih terlihat berupa gundukan tanah, kini disalah tafsirkan sebagai tempat kremasi. Pemugaran Candi Tuo tahun 1984 Masehi, berhasil mempertahankan keaslian bata merah 40% dominan ada di bagian sudut bawah dengan ciri ditumbuhi lumut. 2. Mahligai Stupa. Mahligai Stupa, dibangun tahun 1300 SM, bangunan stupa ini pernah hancur dan dibangun kembali abad 13 Masehi. Jezerman tahun 1889 sampai tahun 1893, melakukan penelitian juga perubahan, dipugar dan digali hingga kedalaman 30 meter pada tahun-tahun 1939 sampai 78 dan pemugaran kembali pada tahun-tahun 1978 sampai 84 dengan hasil tambah kurang hingga terjadi hilangnya artefak batu berbentuk singa. Berpindahnya batu bergambar tapak kaki yang seharusnya berada di bawah, kini ada di atas menara, stupa yang tinggi. Tertutupnya lubang di atas stupa, menara keadaan asli tembus pandang dari 4 arah mata angin. Tertutupnya pintu, jendela yang seharusnya ada di bagian podium penunjang stupa, mudah terlihat dari tanda penambahan batu bata baru, yang tidak diselesaikan sempurna. Penutupan sudut podium, mandala di tingkat pertama, hilang satu sudut, batu bata baru terlihat tidak ditumbuhi lumut. Penambahan tiang beton bulat di bagian dalam menara sebagai pemegang struktur utama stupa. Info didapat dari saksi pekerja yang masih hidup. Hilangnya kertas emas bertuliskan, mantra, di setiap lapisan lingkaran bata merah menara stupa. Penggunaan bata asli awal hanya berhasil dipertahankan 6% saja, terlihat jelas di menara di setiap lingkaran bata merah penutupnya. Mahligai Stupa, dengan pelatar lantai bata merah kini tertutup saat dibangunnya Candi Palangka, dan sebagian tertutup oleh pembuatan jalan paving block saat ini. 3. Candi Bungsu. Candi Bungsu, dibangun pada abad ke-10 tahun kedua sampai selesai tahun ke-5 oleh Sang Hyang Datuok Culamani Tiwarmadewa, Chudamani Tiwarman, dan Candi Bungsu, saat tahun-tahun 1984 sampai 86 dalam keadaan hancur, lalu dipugar kembali dengan bahan bata merah yang diambil dari daerah Pongkai. Susunan candi ini terletak di sisi timur stupa Mahligai dengan ukuran tubuh candi 5,1 meter x 5,7 meter dengan tinggi sekitar 2 meter. Candi ini terbuat dari batu bata, dan memiliki pintu masuk yang menghadap ke arah utara. Candi Palangka pada masa lampau diduga digunakan sebagai altar.
4. Pelatar. Pelatar Candi Tua, berada di bagian muka Candi Tua lebar sesuai besar Candi Tua, panjang searah paving blok jalan 1 meter ke dalam sisi luar ada 3 trap tangga dengan tiang di ujung tangga bawah dan area pelatar berbahan batu yang disusun, bahan lantai pelatar adalah batu dengan bentuk persegi disusun sesuai besaran batu-batunya merata, dengan level permukaan lantai pelatar sejajar dengan bagian dasar badan podium Candi Tua. Pelatar Candi Mahligai Stupa, berbahan dasar sama dengan pelatar Candi Tua, besarnya sebesar Candi Bungsu, saat ini pelatar itu dibangun Candi Bungsu. 5. Pagar batu. Pagar batu berada mengelilingi area pusat puja, lebar 50 cm ketinggiannya pada masa pra-Islam di atas kepala orang dewasa, berfungsi menutupi aktivitas yang berlangsung di area pusat puja. 6. Batu tempat buang air seni. Berbentuk batu bulat utuh besar sekitar 1 meter persegi bagian atas berbentuk lubang kecil, dengan celah mengarah ke bawah. Batu ini pada masa pra-Islam berada di muka Candi Tua sisi pelatar sisi kiri sudut, saat ini berada di atas pelatar Candi Tua sisi kanan, di muka Candi Mahligai Stupa. Bangunan di luar area pusat puja. 9. Bagian belakang Candi Mahligai Stupa di luar pagar utama area pusat puja, adalah tempat berkumpulnya gajah-gajah. 10. Arah barat sisi kanan jika kita menghadap Candi Tua. Area saat ini terdapat jalan menuju arah sungai, jarak 80 meter dari area pusat puja, terdapat pelatar besar lantai terbuat dari susunan batu alam dengan modul persegi kurang lebih berukuran 20 cm sampai 45 cm variatif, di sisi baratnya adalah bangunan yang disebut Balai Mabau, berfungsi sebagai tempat musyawarah dan berkumpulnya para RC dan tokoh yang bertugas dalam hal pengadilan, atau balai sidang. 11. Sisi arah belakang dari Balai Mabau ada bangunan rumah tinggal tokoh wanita, Gama. 12. Arah belakang mendekati sungai atau tempat pemandian para Brahman sebelum menyeberang sungai tepat arah muka bangunan besar dan tinggi ada situs berbentuk candi berbahan batu bata merah bernama Candi Taraf. 13. Berjalan ke arah kiri menuju lokasi bangunan besar menyeberangi sungai bersih, area pemandian ada peninggian tanah asli sesuai masa pra-Islam memotong area pemandian, jalan tanah tinggi tersebut terputus pada bagian tengahnya terdapat jembatan di atas sungai yang terpotong tersebut adalah jalan menuju bangunan. 14. Bangunan besar, setelah melewati jalan atau jembatan tadi, kita berjumpa dengan bangunan penjaga dan bangunan-bangunan kecil yang berfungsi tempat tinggal para petugas perawat bangunan besar. Sebelumnya kita berjumpa dengan bangunan seperti pos jaga atau gapura pada gerbang utama sebelum masuk area bangunan besar. Bangunan besar ini terbuat dari kayu berpanggung, jarak lantai dasar dari muka tanah ke panggung di atas ketinggian gajah saat itu, berjumlah 7 lantai. Orientasi bangunan menghadap barat timur, satu garis lurus arah area pusat puja, sisi kanan bangunan terdapat pelatar besar berbahan lantai dari batu alam, bagian sudut pelatar terdapat candi berbahan batu bata merah. Bagian pintu utama bangunan menghadap arah area puja adalah 2 buah tangga dengan sisi kanan dan kiri yang berbordes menuju panggung lantai dasar. 15. Berjalan ke arah kurang lebih 150 langkah ke kiri arah muara sungai ada beberapa bangunan rumah tinggal para guru dan resi, orientasi semua bangunan mengarah pada area pusat puja, arah barat timur. 16. Berjalan ke kanan arah sebaliknya dari bangunan di atas menyeberangi sungai atau kolam pemandian yang bagiannya membentuk U melingkari bangunan besar ke arah jalan raya yang ada saat ini yaitu gapura gerbang ke arah komplek Candi Muara Takus, mengikuti sungai kolam pemandian, sampai pada tanggul tanah adalah hulu sungai, sumber air yang memasuki kolam pemandian. Air ini berasal dari sungai yang saat ini berasal dari sungai saat ini, ada pada sisi kiri jalan raya provinsi saat ini. 17. Selanjutnya dari titik ini yaitu gapura yang berada di jalan raya adalah posisi tanggul tanah yang aslinya setinggi 1,5 sampai 2,5 meter trapesium bagian bawah sekitar 6 meter dan bagian atas selebar 2,5 meter sepanjang 6 km melingkari komplek kota suci yang di dalamnya berada area pusat puja. Tanggul tanah ini mempunyai bukaan atau tanggul tanah yang terpotong di bagian tertentu berfungsi sebagai pintu gerbang memasuki kota suci.
Bagian atas tanggul di masa pra-Islam ditanami pohon bambu kuning yang teratur rapi, berfungsi sebagai penahan tanah. Di bawahnya juga menghalangi pandang ke arah dalam, diselingi oleh beberapa pohon beringin, di antaranya ditanam dengan jarak sekitar 50 meter di antara setiap pohonnya. Di bagian tertentu, bagian tanggul tanah yang terpotong adalah pintu gerbang, ditanami pohon beringin besar di sisi kanan dan kirinya. 18. Keadaan tanggul tanah bagian bawah sisi luar adalah parit kecil selebar 2 meter dengan kedalaman variatif mengikuti kontur tanah yang mengikuti bentuk keberadaan tanggul tanah, berfungsi mengaliri air yang berasal dari luar tanggul tanah, agar tidak masuk ke area dalam tanggul atau komplek kota suci. 19. Berjalan di atas tanggul menyusuri ke arah kanan sampai bertemu Sungai Kampar, kita jumpai dataran tanah luas. Ini adalah salah satu gerbang memasuki area kota suci. Daratan tanah luas di sisi sungai di luar tanggul adalah area dermaga, berfungsi sebagai tempat meletakkan barang-barang muatan yang berasal dari kapal-kapal yang singgah. Sisi sungai area yang dekat dengan tepi adalah tempat kapal-kapal bersandar. Sisi kanan atau luar sebagai area lalu lintas kapal. Tidak semua kapal umum yang dapat melewati area ini, sebelum mendapat izin khusus. 20. Pintu gerbang yang disebut di atas adalah gerbang untuk masuk barang dan aktivitas suplai bahan makanan ke dalam kota suci. Dari pintu gerbang ini pula binatang gajah-gajah yang memasuki kota suci berasal dari seberang sungai masuk dengan berjalan kaki berkelompok menuju area dalam. 21. Berjalan di atas tanggul ke arah kanan, ke arah muara sungai bagian dalam atau kolam pemandian kira-kira 100 langkah, melihat ke arah bagian area dalam kita jumpai gundukan tanah mirip dengan tanggul tanah keliling yang tadi kita injak. Tanggul tanah menuju area dalam tanggul, bentuk global jika dilihat dari atas adalah segitiga yang bagian sisi kakinya berada di tanggul tanah keliling. Ini adalah tanggul tanah pembatas area komplek administratur tata kelola pelabuhan untuk keluar masuk orang, pelajar dan tamu. Di dalamnya terdapat beberapa bangunan berfungsi sebagai rumah petugas atau kantor administratur. 22. Masuk ke arah dalam setelah melintasi area di atas, kita jumpai tanah luas yang bagian lantainya berbahan batu alam disusun rata seperti area pelataran. Ini adalah area pasar besar. 23. Berjalan terus ke dalam arah komplek pusat puja, kita akan jumpai tanggul tanah berukuran lebih kecil dengan ketinggian 1,5 meter. Pintu gerbang masuk area ini berada sisi kiri jika kita berjalan dari arah area pusat puja. Ini adalah area eksekusi, tempat dilakukannya hukum pancung. Bagian tengah area ini terdapat tanah tinggi 1 meter dengan ukuran 8 x 20 meter. Ada bangunan di atasnya di dalamnya sebagai tempat dilakukannya eksekusi. Bagian tanggul yang mengelilingi di bagian dalam sisi dasar terdapat parit sebagai aliran sungai yang mengaliri darah sisa eksekusi. Area ini oleh masyarakat setempat disebut parit darah. 24. Kembali kita berjalan ke arah tanggul tanah yang melingkari kota suci, berjalan ke arah muara sungai kolam pemandian, berjalan ke arah tersebut sisi kiri adalah Sungai Kampar, arah aliran sungai searah dengan arah jalan kita, sampai pada celah besar tanggul tanah yang terbelah oleh muara sungai yang berasal dari area dalam kolam pemandian. Ini adalah muara arah keluar air yang berasal dari komplek kota suci bertemu dengan Sungai Kampar. 25. Berjalan ke kanan menyusuri sisi bagian tanah di sisi sungai atau kolam pemandian memandang ke arah dalam. Ini adalah area taman luas yang bagian ujungnya adalah pasar, sisi kiri area eksekusi yang ditutupi benteng tanggul tanah. 26. Berjalan ke arah hulu sungai bagian dalam adalah sungai atau kolam pemandian disebut pada masa pra-Islam dengan Tobek Sati. Saat ini masyarakat setempat dengan sebutan Tobek Setan, yang terbagi beberapa zona mengarah ke hulu, yaitu kolam yang dipakai untuk pemandian ibu dan anak, para pelajar atau Brahman, kemudian dibatasi oleh jembatan adalah kolam khusus untuk orang tertentu atau para resi. 27. Telaga Suci, berada sisi kiri pintu gerbang masuk atau sisi kiri loket masuk area candi saat ini dekat dengan Sungai Kampar. Bentuk saat ini berupa sumur yang berdinding lingkaran beton. Saat terdahulu muka airnya berada di atas muka air Sungai Kampar, berupa telaga yang di sekitarnya adalah batu besar dan kecil melingkari telaga. Dari sini air diambil untuk keperluan acara di pusat puja.
28. Berjalan dari Telaga Suci ke arah belakang menyusuri sungai berlawanan dengan arah air sungai kurang lebih 150 meter pada tanggul tanah yang terpotong. Ini adalah salah satu gerbang khusus bagi orang yang ingin melakukan acara di pusat puja. Di area ini terdapat bangunan menyerupai candi berbahan bata merah dilengkapi beberapa bangunan sebagai pos jaga pintu gerbang. 29. Kembali pada area sekitar Telaga Suci. Saat ini ada bangunan persegi berukuran 2 meter kali 3 meter dengan ketinggian 2,5 meter. Bangunan ini bernama Ini Candi area Itik. pasar. Awalnya bangunan ini berada di seberang Sungai Kampar. Ada beberapa buah dahulunya Kota berfungsi Sangyang sebagai Dewi, kandang itik dari Putih, Bunda Dewi. Indomeda. Masa pra-Islam di sisi kanan area ini sebelum ke arah Sungai Kampar dahulu di area ini terdapat bangunan Salah satu seperti dari bangsa istana. Bunda Pertiwi. Bangunan ini dibangun setelah masa Islam. 30. Yang Dari dibernamakan posisi ini lokasi beberapa dari bangunan salah Candi seorang- Itik yang dari berada salah di seberang seorang sungai arah ke dalam agak naik ke wangsa arah bukit beliau- adalah wangsa area beliau kontemplasi yang spiritual sampai khusus yang disebut pada Bukit peringkat Kanafa. Area yang ini sampai pada berbentuk peringkat bukit Dewi. yang kontour Ini tanahnya berbentuk hulu pundak eh, terasiring. ini Dahulu di masa Hulu pra-Islam apa? para Hilir? Brahmana melakukan pembelajaran tapo atau samadhi. Hilir apa? Di area ini terutama Nah, ini bagian budiknya atas arah adalah hulu. kedap Ini suara, bagian budik yaitu arah suara hulu. noise terdengar minim tanpa Ini mengganggu pendengaran saat melakukan samadhi. arah ke Kuala. arah ke Muara ya. Berarti ujungnya itu sana ya. Jauh. Sana ya. Jauh. Seberang ini yang ditunjuk. Nah, yang ditunjuk itu adalah perkampungan keluarga para Brahman. Dharmik. Yang hijau ini adalah apa tadi gua? Paudaman. Pondaman. Itu pemakaman Para para tetua bangsa kasta tinggi kasta tinggi yang jasadnya waktu wafat tidak dibakar api, dan kedua yang api memang nggak mau menyala pada kayu bakarnya. Ini depan ini tanggul dari sini ke sana tanggul. Sampai ini lokasi tempat kita berada sekarang. Dulu pada masa kejayaan kadatuan kita, lokasi ini khusus sebuah tempat yang disebut dengan Pasar Kota Suci Sanghyang Dewi Putih Indojati. Nah, salah seorang bunda kita yang memang hasil daripada ajaran didik dari orang tua dan para mahaguru. Alhamdulillah beliau sampai pada peringkat Dewi. Nah, ini lokasi ini lebih kurang 68 hektar. Satu hamparan. Salah satu tempat lokasi untuk masuk ke kota suci melalui gerbang utama, yaitu di tanggul kunonya yang melingkar kota suci, yang lebih kurang luas. Nanti kita ukur sama untuk mendapatkan hasil yang signifikan, jelas pasti, yaitu sebelahan letak ini lokasi dan gerbangnya yaitu barat daya. Dari andai kita ngambil posisi koordinat, titik koordinat dari pusat puja candi kota Candi. Masuk ke detail. Nah, ini yang tempat kita berdiri ini adalah sebenarnya dulu di komplek khusus pasar Kota Sanghyang Dewi Putih Indomeda sesuai dengan kepercayaan peradaban mereka. Di sini dibangun dulu 7 situs, 7 bangunan yang terbina dari batu yang memang sangat kelihatan batanya tidak ada bekas bakar, asli orji ya. Yang ini tempat kita ini dulu yaitu pelatar yang diberi nama dengan pelatar Ompangan. Luas pelatar lebih kurang 30 kali 50 meter. Ini posisi di Ya, pinggir tengah apa Di tengah. tengah? Di tengah yang kita sebut tadi lebih kurang 60
hektar. Pelatar udah. Sekarang ke situs. Ini dari mana sini dulu? Ini. Situs apa nih? Nah, ini situs ini rupanya berupa pelatar yang dibangun lebih kurang pas di tengah-tengah lokasi pasar yang berukuran tadi yang sudah kita sampaikan, lebih kurang 30 kali 50 meter. Ini berupa bangunan apa? Berupa bangunan pelatar ini. Oh, enggak, ini bangunan. Iya, Bangun. ini waktu kemarin ada usaha yang kita berusaha untuk mencegah dan memberhentikannya, jangan dilanjutkan. Ini yang kena ini di yang tempat pengambilan ini situs. Nah, ini bata yang Situsnya berapa besar sini kok? Bangunan. Ada bangunan nggak? iya, bangunan berupa lantai bata, Lantai bata. pelatar. Situ ada bangunan nggak? Iya betul, satu panjang Gini tuh, pengertian pelatar kan tanah datar. tanah datar yang berlantaikan bata. Itulah pelatar, biar nggak rancu. Kalau bangunan tuh yang begitu. Ya. Berarti ini ada pelatar semua, Pelatar semua. nggak ada bangunan. Nggak ada bangunan di gitu. situ ya. Ya. Cuman ada bangunannya tentu di pinggir-pinggir bagian Pelatar. luarnya. Pelatar, besar-besarnya Tidak senyawa dengan pelatar. Dengan pelatarnya. Habis nih. Itu. Ini sisa artefak pelatar ya, Ku. Ya. Jangan salah ini, Ku. Jangan salah bilang. Kalau pelatar itu gini, kalau bangunan yang Betul. ya. Ini artefak sisa bata merah pelatar perkerasan bagian bawah ya, Ku. Bagian pinggir persegi 4. Persegi keempat. Ini di titik Fondasinya lah gitu kan. pondasinya. Nah, ini bata merah. Pelatar, bukan bangunan ya, pelatar. Jadi tanah datar untuk pasar. Untuk tempat Tetua. untuk tempat banyak guna, bukan tempat niaga. Bukan tempat niaga. Bukan tempat niaga, tetapi setiap orang yang datang niaga, yang di sana yang kita lihat di pinggiran di sana, itu di pinggirnya itu Sungai Kampar, tempat parkirannya. Jadi mereka harus ngelapor dulu. Oh, bukannya pasar sini? Iya, ininya bangunan situs ini ya, ini kegunaan para tetuanya yang di dalam komplek lebih kurang 68 hektar ini. Jadi mereka nggak transaksi di sini, tapi Bukan di sini transaksinya, di keliling ini merata, banyak, luas. Ini tempat tetua, istilahnya ketua pasar lah gitu. berkumpul pasar seluruh Nusantara di sini dulu. Salah satu. Dia bukan bertransaksi. Bukan di pelatar ini dia berjual beli. Jadi ini tempat tetuanya. Siapapun yang datang berniaga dia ngelapor dulu di sini. Dia harus punya logo dari sini dulu. Istilah kita sekarang ketua pasar. Oh, secara ini yang legal ya, izin segala macam. Izin segala macam. Diperlukan seluas itu ya, Ku? Iya betul. Karena banyaknya ya. Karena ramenya. Itu bukannya pedagang atau apa, tapi kepala-kepala orang yang bawanya ya, Ku. Sebab ya salah satu dulu ribuan mahasiswa-mahasiswi yang belajar, tentu dengan kesempatan anaknya belajar di sini, keluarga dari mahasiswa atau pelajar itu kan kesempatan bagi dia untuk berniaga ke sini. Nah, betul-betul ini salah satu pasar ya. Pasar. Masih ada lagi beberapa komplek pasarnya lagi yang lebih luas lagi. Ada berapa pasar total? Semuanya ada 4. 3 di luar kota sucinya, kota larangannya, yang satu dalam kota larangannya. Yang pasar sana dalam itu namanya apa? Yang di dalam Tanggul Kunonya atau dalam kota sucinya itu disebut dengan kota suci, pasar kota suci, Sang Hyang Dewi Putih Indomeda. Kalau yang ini? Kalau ini pasar kota suci Sang Hyang Dewi Indojati. Termasuk ini pasar yang di luar Tanggul? Iya betul, salah satu. Masih ada lagi 3 yang di luar Tanggul. Nama yang ketiga pasar yang di luar Tanggul apa? Nah, di belahan baratnya disebut dengan pasar kota suci Sang Hyang Dewi Putih Indah Dunia. Pulang pasar kota suci Sang Hyang Dewi Putih Indah Dunia. Kemudian itu yang tadi disebut adalah pasar ketiga setelah ini yang di luar Tanggul adalah namanya pasar kota suci
Sang Hyang Dewi Putih Indah Dunia. Kalau ini Pasar Kota Suci Sang Hyang Dewi Putih Indojati. ya, ini baru 2 pasar yang kita lihat. Nanti ada 2 pasar lagi yang di luar Tanggul yang kita akan lihat survei. Lihat survei teliti di lokasi. Ada lagi ceritaku tentang ini. Cukup dulu. Gue matikan ya. Sutradaranya dipoto nggak? Ya. Oh jangan. Kerbau aja ya. Nah. Ini area eksekusi Pancung, hukum Pancung. Sebelah sananya lagi itu pasar. Ini tanggul tambahan 4 persegi keliling. Nah, ini keliling. Di seberang di luarnya itu area pasar. Nah, ini pasar. Di seberang Untuk kepastiannya besok kita ukur. ya. Di seberang sana itu ada tanggul seperti ini juga berisi situs untuk saat pengunjung pasar mau ke pasar dia berdoa ritual dulu. Nah, di sana ada beberapa titik pelabuhan untuk sandar kapal, gerbang-gerbang kapal yang hendak ke pasar maupun mengantar para calon yang hasil dari akan dieksekusi diantar ke sini. Dahulu kala di sini sepanjang tanggul ini ada parit yang drainase yang warnanya merah. Warna airnya merah. Parit itu bermuara ke ujung sana pojok, yaitu sungai Bunda Dewi. Jadi kalau secara logika yang dekat sungai sana pojok sana, tapi kenapa dia ambil juga parit di sekitar tanggul? Karena begitu banyaknya yang dieksekusi sehingga parit itu berwarna merah. Orang sini bilang apa, Gu? Sungai darah apa? Air Air pancuran darah. air pancuran darah. Disinilah darah yang mengucurnya bagaikan pancuran. Mantap. Saya berdiri di sisi kanan dari area pagar hijau situs mengarah ke arah kolam sungai. Yang ada perahu itu adalah area pasar. Bagusnya nanti di situ untuk area market pasar tradisional itu dataran rata di sana. Bawahnya itu kemarin saya temukan tanah keras sangat lebar. Nah, di situ adalah area pasar. Di seberang sana itu adalah Sungai Kampar. Seberang sana Sungai Kampar, ini masuk area pasar, kemudian ke kanan. Nah, ke kanan itu adalah area kolam, pintu masuk area kolam. Air yang dari Kampar, dari PLTA lewat Sungai Kampar, muara terbesarnya adalah masuk ke sini. Area terbesarnya. Kalau jika air PLTA meluap, dia sampai ke batas putih pagar situs ini. Jika air PLTA lewat Kampar meluap. Jadi kondisi seperti ini agar bisa dimanfaatkan area ini, area pasar yang sudah rata nantinya ini untuk pasar dari pasar tradisional, souvenir segala macam. Nah, ini cocoknya di sini. Ini nanti pagar ini kita lepas supaya akses memandang pasar atau masuknya itu bisa bebas. Kemudian ke arah kanan itu adalah masuk ke area kolam, yang di sana itu nanti ada jembatan ke arah istana. Nah, keadaan seperti ini sebaiknya dipertahankan
Keadaan seperti ini dipertahankan, kering ini pertahankan supaya air dari PLTA jika meluap tidak menggenangi area yang direncanakan untuk pasar. Dipertahankan. Nah, ada bagian-bagian terendah yang mesti kita tutup saat kita ambil permukaan air optimum agar dapat mengisi area kolam yang di depan di muka istana itu. Nanti kita ukur pastinya ini keadaan terbaik ini permukaan muka sungai Kampar yang jika air meluap tuh harus nanti saya ukur. Jadi kalau posisi seperti ini dipertahankan itu baik sekali untuk area pasar, kemudian masuk ke arah kolam. Di sisi seberang sana itu adalah sungai Kampar. Nah, nanti di sana kita buatkan dermaga-dermaga pelabuhan. Dermaga pelabuhan di sisi seberang sana yang bersandar atau berdermaga ke area pasar. Itu cantik sekali. Nah, permukaan air PLTA bisa dipertahankan untuk mencapai tujuan agar posisi area ini seperti ini dengan menurunkan muka air PLTA kurang lebih harus seperti ini keadaannya seperti saat ini tanggal 19 bulan 8 2020 keadaan seperti ini. Nah, nanti untuk presisinya saya ukur berapa muka air Kampar dan inilah yang harus dipertahankan. Untuk toleransinya bisa plus minus dari permukaan sekarang 1 meter sampai 2 meter ke atas dari permukaan air sekarang. Itu digunakan untuk mengisi kolam yang di arah ke sana. Keadaan sekarang ini kolam sana kering, hanya ada satu air asli dari ujung hulu sebelah dekat jalan pintu gerbang. Nah, disitulah hulu air sungai alami. Tapi di seberang sana itu ada sungai Kampar yang bisa mengisi area ini jika air PLTA meluap. Nah, oleh karenanya nanti kita cari titik terendah dari sungai di sana yang jika air PLTA meluap akan masuk ke area sini. Nah, itulah yang dipertahankan. Kemudian muka air dipertahankan. Kemudian toleransi saat masuk itu 1-2 meter. Nah, saat pintu masuknya air yang dari PLTA meluap, nah itu yang harus kita cari. Kemudian kita buatkan pintu air masuk yang gunanya untuk mengisi air kolam ini, air kolam yang nanti kita buat kolam. Karena jika pintu ini kita tutup, kemudian kita bisa juga sumber air untuk mengisi kolam dari kolam yang di sisi pintu gerbang jalan raya saat ini. Nah, itu bisa dari situ. Sebaiknya memang dari situ karena air di situ adalah murni bersih. Kemudian pintu yang ke arah sungai Kampar itu kita tutup. Nah, jadi air yang masuk ke kolam itu adalah air bening. Kalau air Kampar sekarang ini kan agak kuning. Nah, sebaiknya mungkin seperti itu. Jadi ada satu buka tutup di sana. Buka tutup pintu air yang dari kolam rencana ke sungai Kampar. Keadaan saat ini muka air bagus untuk mempertahankan existing area ini yang bagus untuk direncanakan untuk pasar. Di sini aktivitas untuk jual souvenir, pasar-pasar tradisional yang menjual produk-produk asli Kampar. Saat ini muka air bagus tanggal 19 bulan 8 2020. Ini biar kan ada rekodnya di PLTA. Nah, diharapkan bisa saat seperti ini muka airnya. Nanti ke PLTA pada tanggal 19 bulan 8 20 itu posisinya seperti apa. Nah, inilah yang diharapkan dipertahankan. Dari video yang tadi, ini pagar situs. Yang di depan itu ada pohon hijau, itu area eksekusi. Di daerah situ adalah area pasar.
Di seberang sana yang ada benda itu truk hijau, itu adalah Sungai Kampar. Bagian dalam ke arah kita itu kolam. Itu di seberang sana itu adalah Sungai Kampar. Ini saya ambil dari, dimungkinkan ini paling ujung area kolam. Ini pagar area situs Mutakui. Kita balik lagi, ini area kolam. Terus ini saya belum tahu batas area kolam dan pasar. Nah, di situ ada area eksekusi. Ini saya berada di sudut pagar hijau mengarah ke kolam. Di seberang sana area kita namakan rencana istana. Ini area kolam. Area kolam. Terus mengarah ke rencana pasar di sana. Nah, ini pagar hijau situs. Di sudut ini saya akan beri nama sudut titik koordinat ujung pagar hijau di kolam. Itu bagian dataran tinggi yang tadi saya injak di sana, di tengah kolam. Saya akan memberi titik koordinat ini titik ujung pagar hijau situs Mutakui yang di tengah sana. Posisi diambil dari tengah-tengah dataran tinggi yang berada di tengah kolam. Dataran tinggi yang di tengah kolam itu jembatan X Belanda yang putus. Yang depan itu area daratan di seberang kolam, area yang termasuk di dalamnya ada istana. Di jembatan Belanda putus. Ini area pagar hijau situs. Ini pintu gerbang untuk penandanya. Saya berdiri di atas dataran tinggi di tengah kolam di pagar hijau. Ini kolam. Area kanan itu adalah area wilayah yang berseberangan dengan kolam, area rencana istana. Ini jembatan. Saya sudah berada di seberang dari kolam. Nah, ini jembatan yang akan kita bangun. Ini aksesnya sudah ada tanah tinggi, tinggal dibuatkan jembatan. Kurang lebih efektif 4-5 meter jembatan. Nah, ini seberang itu adalah situs, kompleks situs. Sisi kiri ini, inilah nanti yang di agak kesana sedikit ada istana. Agak kesana dikit di istana. Ini kolam, rencana kolam. Nah, jembatan akan kita bangun di sini. Rencana. Itu udah ada tanah peninggian, tinggal dibuatkan jembatan naik ke sini ke arah istana. Nah, itu jembatan. Di depan area istana yang akan dibangun rencana. Ini jalan road aksesnya. Ini jalan tanah yang akan kita bangun. Nah, di sini terputus oleh kolam untuk air pemandian. Nah, ini nanti kita akan buatkan jembatan.
Jembatan yang indah nanti kita buatkan rencana dia berjalan di atas tanah yang akan dibuat bagus. Nah, ini aksesnya. Ini membelah kolam pemandian jalan ini. Nah, itu bawahnya itu air, nanti kita buatkan jembatan. Ini jalan menuju istana. Istana yang besar itu ada di sisi sebelah sini. Ini istana yang besar rencana.